Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Selamat malam semuanya. I hope all of you are fine. Saya berharap semuanya baik-baik saja. And I'm so sorry because of I'm so difficult to come in the class. But now alhamdulillah we can study together. Suaranya kecil ya? Ini belum keras. Ini semuanya sudah saya penuhkan nih. Oh ya, oke. Like usual, before starting our program, let's pray together. Finish. Okay, tonight we are going to studying about narrative text ya. Untuk malam ini kita akan mempelajari tentang naratif atau teks narasi ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia namanya ada teks narasi, dalam bahasa Inggris pun juga ada, yaitu narrative ya. Naratif, kita bisa lihat definisinya. Naratif teks adalah salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Pada intinya, naratif itu adalah cerita yang menghibur ya. Tujuannya menghibur orang. Kita juga bisa sebut dengan dongeng. Berikut tujuannya. Biasanya dalam soal selalu keluar, yang ditanyakan adalah tujuan dari naratif teks. Di sini ada tujuannya, yaitu to amuse or to entertain the reader with a story. Ya, jadi naratif itu tujuannya hanya menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Kemudian jenisnya, itu banyak sekali ya. Alhamdulillah. Ini ada berupa teks imajinasi, faktual, kemudian ada kombinasi di antara imajinasi dan faktualnya. Kemudian jenis-jenisnya banyak ya. Ada fairy story, mysteries, kemudian science, kemudian ada romance, horror, ada adventure, fabel, itu masih banyak yang lain ya. Karena ceritanya banyak sekali.
Kemudian yang namanya teks itu ada yang disebut generic structure. Generic structure itu adalah bagian-bagian dari teks tersebut. Di sini langsung saya kasih dengan contoh nanti ya, tapi ini penjelasannya terlebih dahulu. Yang pertama, naratif itu ada orientation. Orientation itu apa? Orientation itu it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Yaitu orientation itu adalah sebuah pendahuluan yang dimana pengenalan tokoh ya, karakter atau setting. Setting ini mengenalkan tempat dan waktu cerita ditetapkan. Biasanya ini berisi tentang pertanyaan entah siapa tokohnya, kapan kejadiannya, di mana tempatnya. Jadi ini biasanya terletak di paragraf pertama karena pendahuluannya. Kemudian ada complication or problem. Complication or problem ini itu menjelaskan where the problem in the story developed, yaitu terjadinya masalah atau munculnya permasalahan yang berkembang. Jadi, complication ini adalah menceritakan awal masalah yang menyebabkan klimaksnya cerita ya. Biasanya ini melibatkan dengan karakter utama. Kemudian yang ketiga, yaitu resolution. Sebentar, saya naikkan dulu ya. Resolution itu where the problems in the story is solved. Jadi, ini adalah selesainya masalah. Jadi tadi awal pendahuluan mengenalkan tokoh, tempat, kemudian alurnya bagaimana, kemudian setelah itu menemukan masalah baru yang muncul. Dan yang terakhir itu adalah menyelesaikan masalahnya. Nanti masalahnya itu dapat diselesaikan, jadi itu bisa lebih baik, happy ending atau sad ending ya, lebih buruk. Bisa bahagia, bisa sedih. Tapi kadang-kadang ada beberapa komplikasi yang harus dipecahkan. Jadi, hal ini bisa menambah dan mempertahankan minat ketegangan para pembacanya. Untuk yang keempat ini bisa ada, bisa tidak ya. Jadi yang penting itu tadi ada orientation, complication, sama resolution itu wajib. Tapi untuk yang kode ini boleh diadakan atau boleh tidak diadakan, nanti tergantung ceritanya. Kode sendiri ini ada lesson from the story, yaitu pernyataan penutup cerita.
ini opsional ya, bisa berisi tentang pembelajaran moral atau saran atau pengajaran dari penulis. Jadi ini bisa ada, bisa tidak. Kemudian adalah karakteristiknya atau bisa disebut dengan language feature. Yaitu apa? Ciri-cirinya ya. Naratif teks yang pertama, kita menggunakan past tense. Karena past tense ya. Karena ini adalah dongeng. Kejadian yang sudah terjadi dulu sekali ya, namanya dongeng kan lama. Kemudian ya past tense ditandai dengan verb 2 ya. Kalau kata kerja itu verb 2, tapi kalau bentuknya apa? Nominal ditandai dengan kata was atau were. Kemudian ada adverb of time. Nah, ini adalah keterangan waktunya itu biasanya menggunakan once upon a time. Itu pada zaman dahulu kala. Kemudian ada one day, suatu hari. Kemudian selanjutnya adalah time conjunction, yaitu kata penghubung ya, ada when, then, suddenly, after that, itu biasanya digunakan. Kemudian lagi ada specific karakter, yaitu karakter yang sangat khusus ya. The characters of the story is specific, not general. Jadi ini khusus. Contoh, di sini menceritakan tentang Cinderella, Snow White, Alibaba, atau cerita rakyat. Kemudian lagi action verb. A verb that show an action. Jadi ini adalah kata kerja ya. Suatu tindakan seperti killed, dug, walk ya, kata kerja. Kemudian direct speech. Nah, ini penting. It is to make the story lively. Berarti ada contohnya Snow White berkata. Nah, ada Snow White said. Ini kan kalimat tidak langsung ya. Kalimat langsung dan tidak langsung itu harus ada karena yang ngomong secara langsung kan si Snow White. Makanya diadakan. Nah, ini saya kasih contoh.
contoh di sini sekalian sudah saya kelompokkan bagian-bagiannya. Bisa terlihat ya. Bisa dibaca, kelihatan tidak? Iya. Yang disebut dengan orientation ini saya sudah kelompokkan ya. Jadi biar lebih mudah. Once suatu ketika three fishes live in a pool. Terdapatlah 3 ikan yang hidup di sebuah kolam. One evening, di suatu sore, some fishermen passed by the pond and saw the fishes. Beberapa nelayan melewati kolam tersebut dan melihat ada ikan-ikan di situ. This pond is full of fish. Itu katanya, kolam ini penuh dengan ikan. They told each other excitedly. Kemudian ini ada mereka berbicara satu sama lain. Kemudian lagi ada, we have never fished here before. Kita sebelumnya belum pernah memancing di sini. We must come back tomorrow morning with our net and catch this fish. Ini katanya. Jadi kita harus datang lagi besok dengan jaring dan menangkap ikan tersebut. Then the fisher left. Kemudian nelayan-nelayan tersebut pergi. Nah, ini adalah awal dari munculnya cerita. Yang pertama, tokohnya berarti siapa di sini? Di sini berarti tokohnya adalah 3 ikan, ya. Kemudian settingnya di mana tempatnya? Kalau tokohnya kan sudah jelas, tokohnya adalah ikan. Ikan dengan nelayan. Kemudian settingan tempat. Tempatnya ini di mana? Halo semuanya. Mendengarkan suara saya ya? Iya, tempatnya di kolam. Oke. Kemudian waktunya di mana kejadiannya? Iya, one evening ya, di sore hari. Ya, inilah yang disebut dengan orientation, yaitu pendahuluan. Kemudian yang disebut dengan complication, yaitu munculnya masalah. When the eldest of the 3 fishes heard this, he was troubled. Ketika ikan yang paling tua mendengar, dia gelisah. Dia takut kan kalau dipancing. Kemudian dia memanggil ikan-ikan lain. Kemudian dia berkata, "Did you hear what the fisherman said?"
Aduh, apakah kamu dengar? Apakah kamu dengar apa yang dikatakan nelayan tadi? Dia ini berbicara dengan teman-temannya. Sebentar. Sama tante aja, sama tante. Ini kok belum tidur? Kakaknya sudah tidur loh. Oh, kita mana nusurin itu? Sebentar ya. Ajar, Pak. Sebentar ya, ini ada anak saya. Oke. Oh iya, kita sambil lanjutkan. Ini dari sini suara saya masih terdengar ya. Ini anak saya sambil minta mau tidur ini di kasur biru. Dia sama Anda. Kalau saya kecil. Udah enak ya, dia membuatin itu. Udah enak. Terus sampai itu mengganggu kayaknya. Duduk sana, cerita Om Aan. Bersih kasur dulu ya. Tunggu suaramu. Kok masih sadar dulu? Maaf, ayo, oke kita lanjutkan. Tadi ada sedikit si kecil minta apa ditemenin tidur ya. Tapi ini sudah saya kasihkan sama tantenya lagi. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai did you hear what the fisherman said? Apakah kamu dengar apa yang nelayan katakan? We must leave this pond at once. Nah, kita harus meninggalkan kolam ini. The fisherman will return tomorrow and kill us all. Dia mengatakan seperti itu, kita harus meninggalkan kolam tersebut karena nelayan akan kembali besok dan membunuh kita semua. The second of three fishes agreed. Ya, kedua dari ikan-ikan tersebut setuju. We are right. You are right. Kamu benar. Dia berkata, we must leave the pond. Kita harus meninggalkan kolam. But the youngest ini saya pakai kursor jadi bisa ditunjuk Mbak Rohayati. Suaranya patah-patah ya. Ini sampai bat. Ini. Oh, loading. Iya, iya. But
The youngest fish laughed. Ya, laughed, tertawa. Tetapi ikan yang paling muda itu tertawa. You are worrying without reason. Kamu cemas tanpa ada alasan. He said. Dia berkata. We have lived in this pond all our lives. Kita telah tinggal di kolam ini seumur hidup kita. And no fisherman has ever come here. Dan tidak ada seorang nelayan pun yang datang ke sini. Why should this man return? Kenapa harus orang-orang itu kembali? I'm not going anywhere. Saya tidak mau kemana-mana. Dia mengatakan, my luck will keep me safe. Yaitu keberuntunganku akan menyelamatkan aku. Ini yang paling mudah. Jadi di sini masalahnya apa? Masalah yang muncul adalah kekhawatiran ya. Kekhawatiran kedua dari ikan tersebut bahwa kecemasannya pagi-pagi akan kembali si nelayan tadi untuk mengambil mereka ya, untuk memancing mereka. Jadi ini masalahnya, masalah muncul. Kemudian untuk penyelesaiannya, yaitu disebut dengan bagian resolution, yaitu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalahnya the eldest of the fish left the pond that very evening with his entire family. Ikan tertua meninggalkan kolam tersebut pada sore hari dengan seluruh keluarganya. Yang paling tua dia takut, makanya dia pergi. The second fish saw the fisherman coming in the district early next morning and left the pond at one with all his family. Sama. Ikan kedua juga melihat nelayan datang di kejauhan pada pagi hari dan meninggalkan kolam tersebut dengan seluruh keluarganya. The third fish refused to leave even then. Ikan ketiga tetap menolak untuk pergi. Jadi yang ikan 1 dan 2 itu sudah pergi, hanya tinggal satu saja ya, yang ikan paling muda. The fisherman arrived and caught all the fish left in the pond. Nelayan pun datang dan menangkap semua ikan yang tertinggal dalam kolam. The third fish luck didn't help him. Keberuntungan ikan ketiga tidak menyelamatkannya. Itu was caught and killed. Dia juga tertangkap dan dibunuh. Nah, berarti ini ceritanya apa? Ceritanya sad ending ya. Cerita sedih. Kenapa? Karena semua ikan-ikan itu terbunuh, tertangkap oleh nelayan. Nah, di sini cerita ini ada kodanya. The fish who saw trouble ahead and act before it arrived, as well as the fish who act as soon as it came, both survived. Ikan yang dahulu cemas dan bertindak sebelum nelayan datang, dan ikan yang tidak ketika nelayan datang berlari selamat. But the fish who relied only on luck and did nothing at all died. Tetapi ikan yang percaya hanya pada keberuntungan, tidak bisa berbuat apa-apa, itu mati. So also in life. Ya begitu juga dengan kehidupan. Jadi yang selamat itu adalah yang mau berpindah tadi ya.
dia mau berpikir karena dia ingin menyelamatkan diri, itu resolusinya. Jadi dia selamat, tapi ada satu keluarga ikan yang dia mati terbunuh karena dia tidak mau pindah. Dia hanya diam saja di situ. Nah, sebelum masuk ke contoh soal yang lain, saya juga mau menelisik atau menjelaskan tentang karakteristiknya ya. Tadi karakteristiknya salah satunya adalah past tense. Past tense itu bentuknya lampau atau kata kerja kedua yang digunakan ya. Kita kembali lagi ke atas. Kita cari karakteristiknya, entah itu past tense atau conjunction atau adverbial time. Jadi nanti kita cari di sini. Nah, kita lihat yang ini dulu. Adverbial time-nya yang mana? Dari paragraf pertama ini. Yaitu ini once ya. Kemudian ada one evening. Ini keterangan waktunya. Kemudian past tense-nya ditandai dengan kata apa? Lived, past, ya. Kemudian saw. Kemudian ada told. Kemudian lagi sudah ya. Ya, itu yang past tense. Kemudian conjunction. Kata hubungnya di sini ada kata and. Ada before ya. Untuk yang complication ada kata when. Kemudian ini here, ini adalah verb. Count ini juga verb. And ini conjunction. Ini here kata kerja, tapi kata kerja pertama ya, karena yang sudah berbentuk lampau adalah did. Kemudian ada lagi sudah ya. Oh, at once. At once itu masuknya ke adverbial time. Ada but, ini juga. Lived. Kalau yang namanya direct kan kalimat langsung ya, di situ juga banyak kalimat usaha. Berarti nanti kembalinya ke verb 1 karena dia langsung saat itu juga berbicaranya. Banyak sekali itu direct speech ya. Kalimat langsung itu banyak. Yang ada tanda petiknya itu menandakan adalah kalimat langsung. Kalimat yang diucapkan langsung oleh penutur atau pembicara. Kemudian yang resolutionnya masih lagi saw, left, refused ya. Kemudian ada arrived, catch. Ini ada was, lampau ya. Kemudian kodenya. Nah,
sudah jelas ya kira-kira ya? Apa ada yang mau ditanyakan? Intinya lebih simpelnya adalah naratif itu cerita rakyat atau dongeng gitu saja. Jadi mudah diingat. Karena ini menghibur pembaca ya. Ini kalau di cerita Snow White tidak ada kodanya. Jadi cerita itu beda-beda ya. Ada yang ada koda, ada yang tidak. Tapi pada intinya hanya ada complication, orientation, complication sama resolution. Kalau untuk koda itu jarang ditemukan. Nah, itu ada Snow White. Sama. That once upon a time, there lived a little girl named Snow White. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang gadis kecil yang bernama Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Dia tinggal dengan bibi dan pamannya karena orang tuanya telah meninggal. Nah, ini pendahuluannya. Tokohnya siapa saja? Tokohnya ada Snow White, kemudian paman dan bibi. Kemudian complicationnya. One day, she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Pada suatu hari dia mendengar si bibi dan pamannya berbicara atau berencana untuk meninggalkan Snow White di kastil karena mereka akan pergi ke Amerika dan mereka tidak punya cukup uang untuk membawa Snow White sekaligus. Jadi mau ditinggal ini. Permasalahannya adalah karena kebutuhan ekonomi ya tidak bisa membawa Snow White, maka dari itu Snow White akan ditinggal di situ. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided would the best if she ran away, ya.
Si Snow White tidak ingin paman dan bibinya melakukan hal tersebut. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri ya. The next morning, she ran away from home when her aunt and her uncle were having breakfast. Keesokan harinya, dia kabur dari rumah. Ketika bibi dan pamannya sedang sarapan, ia melarikan diri ke dalam hutan. Itu she ran away into the wood. Ya, dia berlari ke hutan. Jadi permasalahannya adalah si Snow White ingin dibuang karena dia tidak ikhlas, tidak mau, maka dari itu dia kabur ya, melarikan diri. Ini ada timbulnya masalah. Kemudian resolusinya, then she saw this little cottage ya. Di dalam hutan dia merasa kemudian dia melihat ada gubuk kecil. Terus kemudian itu ada she knocked but no one answer. So she went inside and fall asleep. Dia mengetuk tapi tidak ada satu orang pun yang menjawab. Jadi dia tidur ya, masuk ke dalam dan tidur di dalamnya. Biasanya kalau muter-muter. Sebentar, ini masih loading ini. Ya, kesimpulannya adalah naratif tujuannya hanya untuk to entertain the reader ya, atau amuse, cukup mengenalkan atau mengentertainkan pada para pembaca, menghibur para pembaca. Dan naratif teks ini berisi tentang cerita rakyat kebanyakan atau dongeng. Banyak sekali ya, di Indonesia ada Danau Toba, Sangkuriang, Malin Kundang, itu kan cerita rakyat Indonesia ya. Kalau Babel itu ada Snow White, The Grace and Anen, banyak sekali cerita-cerita yang membuat penasaran orang-orang juga banyak, itu namanya naratif. Kemudian jangan lupa nanti kita menggunakan kata kerja kedua. Okay, I think enough. Any questions so far? Materinya ini selesai. Tapi ini sebenarnya masih ada sedikit, tapi loadingnya ini masih muter-muter ini di saya. Nggak tahu kalau di tempat kalian muter-muter atau tidak ini.
5 menit lagi ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya saya akhiri. Tidak ada ya. Semuanya sudah jelas. Oke. Saya kira cukup di sini. Kira-kira ini pada mau tugas tidak? Kalau mau tugas nanti akan saya kasih tugas. Tugasnya ya tentang reading, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Kalau mau kasih tugas, nanti akan saya kasih tugas. Kalau bilangnya, oh jangan hari ini, Mam, nanti saja, oke. Jadi nanti tidak akan saya kasih tugas. Gimana? Pengen mau mengerjakan tugas atau tidak? Oke. So, please wait the duty ya for tomorrow. Bisa ditunggu tugasnya besok ya. Nanti akan saya buat dulu tugasnya. And I hope all of you can submit the duties ya. Saya berharap semuanya bisa mengumpulkan tugas. Although, walaupun it's so long time, dengan waktu yang lama nggak apa-apa. Pokoknya saya pengennya semua dikerjakan gitu ya. Okay, thank you very much for your attention. Because of time is over, before closing the class, say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.